Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha baik, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha perkasa, Zat yang memiliki sifat rahman dan sifat rahim bagi setiap hambanya. Tidak ada hamba yang paling beruntung kecuali adalah hamba yang beriman, yang telah beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya di dalam ibadah. Karena sesungguhnya hamba yang beruntung ketika dia menepati janjinya kepada Allah akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan kekal di dalamnya bagi kita yang menepati janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur karena semua yang kita dapatkan di dalam kehidupan, tulang belulang kita mampu tegak menyusuri kehidupan bukan karena kita kuat menggerakkan tulang, tetapi tulang belulang kita kuat menyusuri dalam kehidupan semata-mata karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah, jangan hanya bersyukur kepada makhluk, jangan hanya pintar bersyukur kepada manusia, tetapi kita lupa bersyukur kepada Zat yang menyempurnakan semua kenikmatan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat rezeki. Tentunya kita harus paham, bedakan antara dunia dengan rezeki. Apa yang kita pakai itu dunia kita, apa yang kita minum itu dunia kita, apa yang kita tempati dari papan-papan sederhana itu adalah dunia kita. Tetapi ketika kita mendapatkan ketaatan, mendapatkan ibadah, serta mendapatkan ilmu, maka itu adalah rezeki. Kadang-kadang kita bersyukur pada dunia tetapi tidak bersyukur pada rezeki. Padahal yang paling penting dalam kehidupan adalah rezeki kita, karena sesungguhnya rezeki kelak bermanfaat dalam kehidupan barzah dan bermanfaat pula dalam kehidupan kita di akhirat. Makanya Nabi Musa ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau berkata di dalam untayan doanya yang indah, warzuqni fahma, berikanlah kami rezeki. Tetapi yang diminta oleh Nabi Musa bukan emas, bukan perak, tetapi yang diminta oleh Nabi Musa, berikanlah kami rezeki, yaitu adalah rezeki kefahaman ilmu yang kau turunkan. Maka itulah yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Inilah rezeki. Allah tidak pernah mencela dunia, tetapi Allah mencela dunia, tetapi Allah tidak mencela rezeki. Allah menghinakan dunia, tetapi Allah tidak pernah menghinakan rezeki. Makanya perkataan Allah apabila memasukkan hambanya ke dalam surga, perhatikan Allah mengatakan, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang dia beriman, diberikan kekuatan beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ketika mereka kekal di dalamnya penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah menutup ayat ini dengan indah, qad ahsanallahu lahu rizqa, itu loh rezeki yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Allah mencela dunia, tetapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Padahal penduduk neraka ketika mereka dibenamkan, dibolak-balik di dalam neraka, ketika mereka dibolak-balik di dalam neraka, maka sesungguhnya lihatlah perkataan Allah kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Tuh, mana dunia yang dulu kalian banggakan, yang kalian dengan dunia itu kalian dulu menolak setiap apa yang aku perintahkan. Allah menghinakan penduduk neraka dengan Allah sebutkan dunia yang dulu menjadi alasan mereka menolak kebenaran. Tapi beda ketika Allah memasukkan orang ke dalam surga. Maka Allah ketika memasukkan orang ke dalam surga, Allah katakan, qad ahsanallahu lahu rizqa, itulah rezeki yang terbaik yang kalian dapatkan dariku. Inilah yang menjadikan kita jangan hanya bersyukur dalam dunia, karena dunia itu kasat mata, tetapi manfaatnya hanyalah sebentar. Rezeki itu tidak kasat mata, tetapi hakikatnya rezeki itulah yang kita syukuri, karena kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ditegakkan mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya yang paling bermanfaat adalah rezeki-rezeki kita.
Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki. Kalaupun disudutkan dunia kita bersabar, kalau dimudahkan dunia kita bersyukur. Tetapi semoga kita tidak pernah disulitkan dalam urusan rezeki, di mana rezeki itu menjadi manfaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, sudah cukup lama kita tidak bersua dan tidak berjumpa. Akhirnya kemudian ada sumur di ladang dan akhirnya kita bertemu kembali. Akhirnya dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali dan bersua kembali. Tentunya walaupun hari ini kita sudah berada pada 10 hari yang terakhir pada bulan Dzulqa'dah, walaupun ini sangat terlambat, tetapi saya tetap mengucapkan dan menyelipkan doa. Karena doa itu tidak mengenal kadaluarsa, doa itu tidak mengenal kelewat batas, expired. Maka saya tetap mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima segala amal kita, segala kepayahan kita, dari apa yang telah kita lakukan, dari apa yang kita goreskan dalam lembaran hidup kita dan hari kita di bulan Ramadan. Taqabbal ya karim, semoga Allah kabulkan permohonan kita. Ibu-ibu harus paham, taqabbalallahu minna wa minkum itu tidak diucapkan oleh Nabi, tidak disampaikan oleh Rasul, tidak pernah membasahi lisannya beliau ketika beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi doa itu datang dari para sahabat, diwariskan pula kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mungkin ada yang berkomentar, kalau begitu bid'ah dong Ustaz. Bukan, karena yang datang dari sahabat, datang pula dari para tabi'in, merupakan bagian dari ketentuan sunnah, di mana kita pun diperintahkan untuk mengikutinya. Kita harus paham apa kondisi yang melatar belakangi para sahabat, para salaf mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah semoga Allah terima segala amalan kita. Tidaklah para sahabat, para tabi'in mereka mengucapkan doa itu karena mereka khawatir amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan belum tentu menjadi jaminan dan belum tentu menjadi garansi amal itu diterima dan membuka pintu langit. Semakin besar khawatir mereka, semakin besar takut mereka kalau amal mereka di bulan Ramadan ditolak oleh Allah, yang menjadikan akhirnya mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena mereka memerlukan doa bukan hanya datang dari pribadi mereka, tapi mereka memerlukan doa dari orang soleh yang mereka jumpai, supaya bersama-sama dengan doa yang mereka ucapkan menjadi kunci untuk membuka pintu langit, dicatat oleh malaikat raqib, disampaikan kepada Allah pada hari ketika ditampakkannya amal. Dan mereka berharap semoga amal Ramadan itu merupakan pemberat dalam mizan yang berbuah manis dengan sebuah surga yang bernama Ar-Rayyan. Makanya kita akan kaget kalau kita membaca tulisan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, kana sahabatu yata'una Allah fi sittati ashhurin ayataqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Kalau kita perhatikan para sahabat, sesungguhnya para sahabat itu kalau ditinggalkan Ramadan, prioritas mereka yang paling besar di dalam berdoa yaitu adalah bagaimana mereka berharap amal mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Mereka melazimi doa semoga amal mereka diterima di bulan Ramadan. Itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 dan 2 pekan, tapi mereka meminta itu sampai 6 bulan mereka meminta. Jadi tidak ada prioritas doa yang dilakukan oleh para salaf ketika mereka di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kecuali yang paling banyak adalah mereka meminta semoga amal mereka betul-betul diterima, dan mereka melazimi doanya selama 6 bulan. 6 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka kemudian mereka memperbanyak doa itu terus menerus. Mereka ketuk pintu langit dengan doa, mereka berharap Ramadan mereka diterima oleh Allah. Karena kalau puluhan Ramadan kita ditolak, tapi ada satu saja Ramadan kita yang diterima, maka kita harusnya menyambut tersenyum karena akan mendapatkan royan. Tapi ketika puluhan Ramadan telah kita lewati, puluhan kali kita menjadi alumni Ramadan, tetapi kita tidak pernah tahu berapa kali apa yang telah diterima oleh Allah, yang menjadikan kita khawatir. Tolong jangan diganti doanya dengan yang lain dulu. Maka perbanyaklah doa. Kalau kita mencontoh para sahabat, perbanyaklah doa dulu. Jangan pernah bosan walaupun kita telah ditinggalkan Ramadan hampir 2 bulan, tapi sesungguhnya tidak ada jaminan Ramadan kita telah diterima. Kalau kita tidak yakin, yang kita lakukan adalah memperbanyak doa,
cakrawala langit kita isi dan kita penuhi dengan permohonan kita. Kalaulah doa kita melewati waktu yang mustajab, pada saat itulah Allah membuka pintu langit. Beruntung siapa? Bukan hanya orang yang mendapatkan hadiah, tapi beruntung ketika dia berdoa melewati waktu yang mustajab. Ketika Allah sedang membuka pintu langit, Allah terima satu saja. Kalau kita sudah ada amal kita yang diterima satu saja, maka sudah cukup untuk mendapatkan surga. Karena Allah yang kita sembah dan kita harapkan surganya berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Oleh karenanya, kalau kita melewati bulan Ramadan, kalau sudah selesai jangan terlalu bergembira, karena sesungguhnya kalau itu sikap orang yang diterimanya amal, bukan terlalu bergembira. Jangan kemudian kita terlalu bergembira, toh kita juga tidak tahu apakah amal kita telah diterima oleh Allah ataukah belum. Moga-moga kita senantiasa diterima segala amal dan ketaatan kita, kepayahan kita, keletihan kita dalam puasa, di dalam qiraah, di dalam tilawah, di dalam iktikaf, sampai diakhiri dengan zakat, diakhiri pula dan kita bungkus pula dengan puasa Syawal, betul-betul menjadi amal yang Allah terima dan berbuah manis dengan pintu Ar-Rayyan. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sekarang mari kita buka kajian kita, kajian buku, di mana saya lupa membawa bukunya. Bukunya sampai mana kita? Halaman berapa? 45. Sebelum kita membahas halaman 45, kita terangkan dulu mukadimah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tidak usah, tidak apa-apa. Bismillah. Tahukah kita bahwasanya cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk itu memiliki persamaan tetapi juga memiliki banyak perbedaan. Apa persamaan antara cintamu kepada Allah dan cintamu kepada selain Allah? Kita bahas dulu persamaannya, nanti kita akan bahas pula perbedaannya. Maka sesungguhnya cintamu kepada Allah dengan cintamu kepada makhluk, maka sesungguhnya memiliki persamaan, kata Imam Ibnu Qayyim. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama melatihkan, sama-sama melelahkan, dibutuhkan dengan perjuangan dan dibutuhkan dengan pengorbanan yang besar. Cinta kita kepada Allah, bukankah itu adalah membutuhkan perjuangan? Bukankah membutuhkan pengorbanan? Karena cinta bukan bahasa lisan, tetapi cinta adalah bahasa perbuatan nyata, terukir dalam lembaran kehidupan kita, di dalam kehidupan yang singkat dan kehidupan kita yang sederhana. Sama cinta kepada makhluk. Makhluk ini bukan hanya manusia. Cinta kepada dunia, cinta kepada nafsu, cinta kepada orang-orang yang haram untuk kita cintai, maka sama. Maka sesungguhnya itu pun meletihkan, melelahkan, membutuhkan banyak pengorbanan. Berapa banyak orang yang cinta kepada dunia, rela dia pergi pagi sebelum subuh, kemudian pulang di tengah malam, mengambil yang haram, mengambil yang syubhat, mengorbankan apa yang menjadi kehidupan akhiratnya, karena saking besarnya rasa yang dia miliki ketika telah mencintai dunia. Jangan kita kira ibu, cinta kepada dunia itu tidak memabukkan. Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan cinta kepada dunia itu adalah khamr yang paling memabukkan. Orang itu kalau dia minum khamr terasa pusing kepalanya, tetapi ketika dia telah cinta kepada dunia yang memabukkan, banyak orang yang tidak pernah pusing dengan cintanya kepada dunia, karena memang pesona dunia betul-betul memabukkan dan betul-betul melalaikan kehidupan dari jalan Allah apabila yang mereka mencarinya tidak memiliki ilmu. Sama pula cinta kepada syahwat, sama pula dengan cinta kita kepada manusia-manusia yang haram untuk kita cintai. Itulah persamaan yang dimiliki antara cintamu kepada Allah dan cintamu kepada makhluk. Sekarang kita bahas perbedaannya apa. Perbedaan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk ada beberapa. Kita tidak membahas semuanya, tapi kita bahas 1 dan 2 untuk menjadi mukadimah dari penjelasan kita. Yang pertama, cintamu kepada Allah. Perbedaannya dengan cintamu kepada makhluk adalah cintamu kepada Allah itu berbuah manis dengan muara kenikmatan surga yang dibayar kontan, cash oleh Allah, tanpa menunggu nanti, tanpa menunggu mustahil terjadi. Artinya
Orang yang mencintai Allah, muaranya adalah kenikmatan dan bayarannya adalah surga. Karena Allah itu membeli setiap amal dagangan manusia yang beriman dari amal salih. Siapa pembelinya? Allah. Siapa pedagangnya? Saya dan ibu ini pedagang. Apa barang dagangan kita? Amal saleh kita. Apa barang tawarnya? Surga. Dan Allah membalas langsung setiap kita cinta kepada Allah, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu, saya akan sambilkan sirah. Ibu tahu di antara keluarganya Nabi yang paling mirip dengan Nabi itu siapa? Yang paling mirip dengan Rasulullah SAW yaitu adalah Ja'far bin Abdul Muthalib, kemenakan Nabi yang paling mirip dan paling serupa dengan Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan tugas berat dari Nabi, menjadi komandan di salah satu peperangan mulia untuk melawan orang-orang Romawi. Peperangan apa? Yaitu peperangan Mu'tah. Dalam peperangan itu, karena besarnya kekuatan musuh dan banyaknya personil orang Romawi, menyebabkan akhirnya banyak yang menjadi korban di antara kaum muslimin. Maka di antara yang menjadi korban adalah Ja'far. Beliau membawa royah. Royah itu adalah bendera dengan tulisan La ilaha illallah. Maka ketika dia membawa dengan tangan kanannya terputus. Diambil dengan tangan kirinya putus. Kemudian dia berusaha untuk membawa royah yang dibebankan oleh Nabi dengan lehernya pun akhirnya dipenggal oleh orang Romawi, putus dari badannya. Itu terjadi di waktu siang. Tahukah kita ibu, malamnya Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari Allah. Beliau berjumpa dengan Ja'far dalam mimpinya. Pagi harinya Rasulullah bersabda, "Inni ra'aitu Ja'faran yatiru bi janahihi fi sama'il jannah." Aku telah melihat Ja'far tadi malam. Allah memperlihatkan nasib yang Allah berikan kepada Ja'far. Allah mengganti kedua tangannya Ja'far dengan sayapnya malaikat. Sesungguhnya Ja'far terbang di langit-langit surga, menikmati apa yang indah di dalam surga sampai datangnya ketentuan hari kiamat. Dan itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada Ja'far ketika Allah menerima kedua tangannya yang putus dan Allah ganti dengan kedua sayap malaikat. Itulah cinta kepada Allah, terbayar kontan. Di mana seseorang ketika dia cinta kepada Allah, dia tidak pernah kecewa, karena Allah zat yang tidak pernah mengecewakan. Cinta kepada Allah tidak pernah membuat kita bersedih harusnya. Karena apa? Karena Allah akan menguatkan orang yang mencintainya. Tapi yang jelas, cinta kepada Allah itu berbuah manis, yaitu adalah dengan surga yang Allah berikan bagi keletihan dan kepayahan yang dia dapatkan. Beda cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk adalah cinta yang disandarkan kepada selain Allah. Dia letih, dia lelah, tapi belum tentu dia akan mendapatkan hal yang manis. Orang yang cinta kepada dunia tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka. Orang yang cinta kepada syahwatnya sampai meninggalkan larangan, maka pun sama, dia pun tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun dari surgawi. Kenapa? Cintanya kepada makhluk akan mengakibatkan rusak kehidupan di akhiratnya apabila cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta kepada makhluk. Perbedaan yang kedua, cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk adalah cinta kepada makhluk itu sesuatu yang mustahil kita akan dapatkan cinta dari seluruh makhluk. Mustahil kita akan dapatkan cinta dari seluruh manusia. Ibu kalau ingin dicintai oleh seluruh manusia, mungkin atau tidak mungkin? Mustahil ibu. Makanya Imam Syafi'i berkata, ghayatun nasi la tudrak. Kalau kamu mencari keridhaan manusia, cintanya manusia itu la tudrak, tidak mungkin kamu dapetin semuanya. Kita dicintai sebagian manusia, tetap kita akan dibenci oleh sebagian manusia yang lainnya. Kita nguber bagaimana kita diridhoi. Kamu diridhoi fulana, kamu diridhoi fulana, tapi kamu tidak diridhoi oleh fulana dan fulana yang lainnya. Kenapa semacam itu? Karena sesungguhnya mencari keridhaan dan kecintaan dari seluruh manusia merupakan perkara yang mustahil terwujud dan perkara yang mustahil akan terjadi. Makanya Masya Allah, orang yang letih bukan orang yang lari 40 kilo, tapi orang yang letih adalah orang yang berusaha bagaimana menjadikan dirinya dicintai oleh seluruh manusia. Tidak mungkin. Makanya sampai para salaf berkata, barang siapa yang dia punya keinginan dicintai oleh seluruh manusia,
faqad janna aqluhu. Orang yang kemudian menginginkan supaya dia itu dalam iman, tidak ada yang membencinya setelah dia beriman kepada Allah, faqad janna aqluhu, maka telah miring akalnya dan telah sinting pikirannya. Kenapa? Tidak mungkin kamu di dalam kehidupan imanmu, sunnahmu, lalu kemudian semua orang itu akan cocok sama kamu, ridho sama kamu, senang sama kamu. Itu mustahil terjadi, karena itu tidak akan pernah terwujud. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, gayatun nasi la tudrak. Tujuan manusia itu tidak mungkin diraih semuanya. Beda ketika kita menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika kita menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu bukan mustahil, tetapi betul-betul mampu terwujud dalam kehidupan. Kenapa kita mengatakan mampu terwujud dalam kehidupan? Bukankah sahabat adalah generasi yang dicintai oleh Allah? Sahabat itu adalah generasi yang diridhai oleh Allah. Mereka berhasil membangun kehidupan mereka yang singkat dengan mendapatkan gelar dan status yang paling tinggi, diridhai oleh Allah. Sebagaimana Allah jelaskan keridhaannya kepada para sahabat yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka ridho kepada Allah yang dijadikan Rabb bagi mereka, dan mereka pula kemudian Allah pun meridhai mereka. Di sini kita mendapati ternyata mendapatkan ridha dari Allah itu tidak mustahil, tapi mendapatkan ridha dari manusia itu apa? Mustahil. Tetapi justru ketika kita berharap ridhanya dari Allah, zat yang sempurna, justru malah tidak pernah mustahil. Kenapa? Para sahabat adalah generasi gemilang yang telah berhasil membuktikan bahwasanya hidup mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah, dicintai oleh Allah itu lebih mudah kalau kita ngerti ilmunya dan ngerti bagaimana ikhlasnya. Kita ambilkan contoh bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan cinta dari Allah, walaupun terkadang mungkin dia tidak dicintai oleh seluruh manusia. Kita ambil satu riwayat yang sahih. Ketika Nabi mengutus satu pasukan, lalu Nabi menetapkan salah satu di antara mereka ada yang menjadi imam dalam keadaan safar. Imam yang ditunjuk oleh Nabi selalu kalau dia mengimami sholat, setelah membaca Al-Fatihah maka dia membaca surat. Setelah membaca surat itu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Selalu semacam itu. Kemudian mereka mendapati lagi dia membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ditutup dengan surat yang lainnya. Kemudian para sahabat-sahabat yang menjadi makmum yang merasa keberatan dengan gayanya ketika dia mengimami sholat yang semacam itu, mereka berkata kepada imam yang ditunjuk Nabi, kalau kamu mengimami kami, tolong pilih salah satu saja di antara surat yang ada. Tidak perlu kamu kemudian membaca dua surat setelah membaca Al-Fatihah, satu saja. Kemudian sang sahabat itu berkata, enggak, begitulah saya membacanya setiap saya sholat. Kalau kalian ridha dengan apa yang aku lakukan, maka teruskan, kita teruskan bagaimana saya berjamaah dan menjadi imam untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak ridha, maka silahkan pilih imam yang lainnya, tidak usah kemudian menjadikan saya menjadi imam. Ternyata jawaban ini, falamma raja'u, ketika mereka pulang, mereka melaporkan itu kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, imam yang engkau tunjuk bagi kami selalu membaca setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Ikhlas, ditutup dengan surat yang lainnya, atau surat yang lainnya ditutup dengan surat Al-Ikhlas, ya Rasulullah. Tidak pernah baca satu surat saja setelah Al-Fatihah. Rasulullah SAW tidak langsung memvonis. Perhatikan bagaimana Rasulullah bertanya dulu. Rasulullah ngomong kepada orang sahabat tersebut, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya itu sama dia, kenapa dia melakukan hal yang semacam itu? Tanya kepadanya. Para sahabat kemudian tanya kepadanya, lima fa'alta hada, kenapa sih kamu kalau habis membaca surat Al-Fatihah, kamu baca surat yang lainnya, kamu tutup dengan surat Al-Ikhlas? Kenapa kamu tidak satu surat saja? Perhatikan jawaban sahabat tadi, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibba an aqra'aha.
Sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada nama-nama Allah yang Rahman. Di situ Allah itu menerangkan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa ana uhibba an aqra'aha, dan saya itu senang membaca setiap nama-nama Allah dan sifatnya Allah yang sempurna di dalam surat Al-Ikhlas. Ketika para sahabat mendapatkan jawaban, mereka melaporkan kepada Nabi. Ketika dilaporkan kepada Nabi, perhatikan jawaban Rasulullah. Akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan ya sama dia, sesungguhnya Allah itu telah cinta kepadanya karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ternyata mendapatkan cinta dari Allah bukan mustahil. Padahal ketika kita ingin mengejar cinta dari manusia itu susah atau tidak susah? Susah. Kita memperlihatkan yang baik, memperlihatkan akhlak yang baik sebagaimana Nabi, sebagaimana para sahabat pun. Apakah mereka tidak punya musuh? Tidak, tetap punya musuh. Makanya akidah ngajarin kita, sekaligus pula dalam tanda kutip nempeleng kita, jangan cari ridhonya manusia, karena ridhonya manusia itu tidak akan mungkin diperoleh. Tapi carilah ridhonya Allah. Justru ridhonya Allah itu bisa diperoleh karena banyak orang yang mendapatkan cinta dari Allah ketika mereka betul-betul membuktikan perbuatan mereka di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Contoh lagi, siapa yang dicintai oleh Allah? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ikut dalam perang Khaybar. Tahukah kita dalam perang Khaybar ketika seluruh para sahabat berkumpul di waktu malam, perhatikan perkataan Rasulullah. La'utiyanna hadhir rayah liman ahabballah wa yuhibbuhu. Aku akan kasih ini bendera. Aku kasihkan ini bendera, yaitu bendera rayah, bendera yang dibawa ketika perang. Aku akan kasihkan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan dia itu mencintai Allah. Para sahabat kemudian semuanya berharap-harap, ya Allah, moga-moga kami termasuk orang yang mendapatkan bendera itu. Maka kemudian Nabi, aku akan memberikannya besok pagi. Lihat siapa yang aku akan kasihkan, di mana Allah itu memberitahukan bahwasanya Allah cinta sama dia. Ibu bisa bayangkan ya, Allah Rahman, Rahim, sempurna dalam sifatnya, penguasa alam semesta, mencintai seseorang. Itu kayak apa? Berarti orang ini bukan orang yang biasa, tapi orang yang sangat istimewa. Pagi harinya kemudian Rasulullah melihat para sahabat sudah berkumpul, mereka berharap bahwasanya bendera itu diberikan kepada mereka. Ternyata siapa yang dicari Nabi? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Alinya mana ini? Alinya sakit ya Rasulullah SAW, matanya. Lalu kemudian Nabi mencari Ali, kemudian Nabi meruqyah matanya Ali dan dengan izin Allah, kemudian mata Ali bin Abi Thalib itu kemudian menjadi sembuh. Kemudian setelah sembuh, kemudian Rasulullah mengasihkan royah itu untuk menjadi bukti bahwasanya Ali telah dicintai oleh Allah dan Ali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat dua riwayat. Dua riwayat ini perwakilan dari riwayat yang banyak. Ternyata dicintai oleh Allah itu kemudian bisa kita lakukan, bisa kita ikhtiarkan. Selama kita ngerti ilmunya, selama kita paham bagaimana mendapatkan cinta dari Allah, maka itu jauh yang lebih membahagiakan daripada kita mencari ridhonya manusia. Sampai ngikutin dari manusia itu letih. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah puas. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Hari ini dipuji, belum tentu kita besok dipuji. Hari ini ibu disanjung, belum tentu besok disanjung. Hari ini kemudian ibu diberikan sesuatu, belum tentu besok ibu kemudian dijaga kehormatannya. Kenapa? Karena mendapatkan cinta dan ridho dari manusia itu bukan gampang, susah, sulit. Buku ini 40 karakteristik ngajarin kita, jangan cari ridhonya manusia. Buku 40 karakteristik yang ibu-ibu belum beli sebagian, itu adalah buku yang ngajarin kita bagaimana kemudian kita fokus, sibuk untuk mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru muqaddimah. Sekarang mari kita buka bukunya. Kita sibukkan diri kita supaya kita mendapatkan surat cinta dari Allah ketika kita memantaskan diri di hadapan Allah, bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah kita pelajari, anak tangga yang kita pelajari dalam buku ini berapa? Ada 40 anak tangga. Kalau boleh saya mengibaratkan cinta Allah itu di puncak, maka ada anak tangga yang menghantarkan kita kepada puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak tangga yang pertama yang sudah kita pelajari apa? Yaitu adalah taharah.
Jangan remehkan toharoh ya, karena sesungguhnya toharoh tidak pernah menjadi remeh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh yang menjadikan kaum Ansar dicintai oleh Allah, toharoh yang menjadikan Bilal dimasukkan ke dalam surga, toharoh pula yang menjadikan Allah memerintahkan Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat diajari dulu akhlak oleh Allah. Fakhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu karena kamu berada di sebuah tebing yang telah dicucikan oleh Allah. Allah sebelum menurunkan kitab Taurat, Allah ngajarin akhlak kepada Nabi Musa. Ini yang pentingnya akhlak. Dan akhlak yang Allah perintahkan akhlak apa? Akhlak toharoh ketika Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Jangan remehkan toharoh, karena saking besarnya toharoh itu sampai ibu ketika sudah menutup mata, kaku seluruh tubuhnya, dan kemudian akan dibawa berkalang tanah. Apa kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada yang masih hidup? Keluarganya ibu yang masih hidup diperintahkan untuk memandikan ibu, memandikan saya kalau mati. Padahal kalau kita logikanya, ngapain dimandikan? Padahal kita akan dibawa ke tanah, dibawa kemudian tempat yang kotor, dibawa tempat yang kita selalu membersihkan kaki kita ketika tersentuh olehnya ketika di luar rumah. Tapi karena cintanya Allah kepada toharoh, Allah perintahkan keluargamu yang masih hidup, kalau mendapati dirimu dan diriku meninggal dunia, terbujur kaku dan akan berkalang tanah, Allah perintahkan keluarga kita memandikan kita saking cintanya Allah kepada toharoh. Makanya kalau ada dua orang jalan, ibu-ibu jalan ngobrol memakai hijab yang sama-sama syar'i, kemudian ngobrol sama-sama kontennya adalah ilmu, yang satu suci, yang satu tidak suci, maka yang suci lebih besar keutamaannya di sisi Allah, dan orang yang tidak suci lebih rendah kualitasnya di hadapan Allah. Kenapa? Kesucian itu membedakan antara satu dengan fulanah yang lainnya. Bukankah kita mengetahui bahwasanya ketika kita tidur saja Allah bedakan mana yang bersuci dan mana yang tidak bersuci. Bukan hanya Allah, bahkan malaikat saja membedakan. Man bata tahiran bata ilaihil malak fi syiarihi. Barang siapa yang orang yang tidur di waktu malam, ketika dia suci, maka malaikat tertarik untuk kemudian tidur menjaganya di ujung rambutnya. Kalau kemudian ibu suci, maka malaikat akan tidur melindungi ibu sepanjang malam ketika ibu telah bersuci. Padahal kita sepakat ketika tidur kita dalam keadaan tidak sadar, tidak terkena beban kewajiban, tidak terkena beban hukum. Tapi ternyata walaupun tidak terkena beban hukum dan bukan mukallaf, tapi Allah bedakan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Dan Allah itu tidak suka orang yang berhadas, Allah tidak suka dengan orang yang junub. Makanya orang yang junub diperintahkan segera untuk mandi, orang yang berhadas disunahkan segera untuk berwudu. Karena Allah Rabb yang kita harapkan surganya mencintai orang yang berjalan, orang yang tidur dalam keadaan dia suci dalam setiap waktu yang dia lewati. Makanya Masya Allah, ibu tahu Syekh bin Baz menjelaskan, kalau ada seorang suami dicampuri istrinya, seorang suami mencampuri istrinya, ya sudah bisa dilanjutin. Kalau ada seorang suami mencampuri istrinya dan istri dicampuri suaminya, maka ternyata ada tiga kondisi. Yang pertama, kondisi yang afdal. Kondisi yang kedua, kondisi yang sunnah. Kondisi yang ketiga, kondisi berdosa. Apa kondisi yang paling afdal ketika seorang istri telah dicampuri oleh suaminya sebagaimana suaminya? Yang paling afdal langsung mandi. Kenapa? Langsung menghilangkan junubnya ketika dia menjelang tidurnya. Kenapa? Paling afdal itu langsung mandi ketika junub. Allah tidak suka dengan orang yang kondisi junub. Ya, kalau kemudian berkata malam Ustaz dingin, ya sudah angetin air sebelumnya supaya kemudian langsung bisa mandi. Itu yang paling afdal. Kalau tidak bisa mandi di waktu malam, apa yang dilakukan? Kalau memang tidak bisa mandi di waktu malam, wudu sebelum ngomong, wudu sebelum makan, wudu sebelum minum. Oh kalau gitu tidak usah mandi, tetap mandi paginya. Jangan kemudian wudu kemudian dianggap tidak mandi, tetap mandi ketika di pagi harinya melaksanakan sholat subuhnya. Yang ketiga azim, berdosa. Siapa yang berdosa? Orang-orang yang mereka ketika mereka dicampuri dan mencampuri, kemudian dia junub di waktu malam, menghabiskan di dalam tidurnya, tenggelam di dalam polasnya, tetapi dalam keadaan junub, dosa. Kenapa? Kok ridho dirinya berjunub di hadapan Allah? Inilah masalah toharoh. Jangan remehkan toharohmu, karena sesungguhnya Allah tidak pernah meremehkan toharoh. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang toharoh, karena toharoh
jangan menjadi perkara yang kecil, karena anak tangga yang pertama adalah anak tangga ketika dicintai oleh Allah. Saling ingetin saja kalau jalan, sudah wudu belum, berhadas atau tidak. Biasakan hal-hal yang kecil. Kita tidak pernah tahu ibu, di antara amalan sunnah yang kita kerjakan, manakah yang akan membuka pintu surga. Jangan remehkan yang kecil. Bisa jadi yang kecil yang kita lakukan justru menjadi kunci yang besar untuk membuka surga. Bisa jadi amalan yang besar tapi ternyata tidak berwujud menjadi kunci untuk membuka surga. Kita tidak pernah tahu tentang amalan kita. Berusahalah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah kita pelajari, anak tangga yang kedua yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu apa? Anak tangga yang kedua yang menjadikan kita dicintai oleh Allah adalah orang yang bertaubat, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala macam dosa, dari segala macam kemaksiatan. Itulah orang yang dicintai oleh Allah yang kedua. Ibu tahu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Allah itu memberikan kepada manusia itu 4 sungai. Kalau ada orang yang diberikan 3 sungai di dunia, maka dia beruntung. Maka barang siapa yang diberikan sungai yang terakhir di akhirat, maka dia akan celaka. Apa 3 sungai dan apa 1 sungai? Kata Imam Ibnu Qayyim. Insya Allah ya, para ulama itu jeli betul ketika menyampaikan satu ilmu, karena hidupnya mereka tidak sibuk untuk ngurusin orang lain, tapi sibuk untuk ngurusin ilmu. Imam Ibnu Qayyim kemudian berkata, 3 sungai yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Yang pertama dinamakan dengan sungai taubatan nasuha. Allah memberikan kepada manusia itu sungai taubatan nasuha. Kenapa? Supaya manusia itu nyemplung, nyebur, renang, membersihkan dirinya, mandi di sungai taubatan nasuha. Karena ketika dia membersihkan dirinya dengan air taubatan nasuha, maka air itu akan menghilangkan dosanya. Air itu akan menghilangkan kemaksiatan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Itu air yang disebut dengan air taubatan nasuha, sungai taubatan nasuha. Pertanyaan saya, kita ini masing-masing bisa memiliki kolam, kita bisa memiliki pemandian dan sungai ini. Sungai ini tidak terbatas kepada siapapun. Pertanyaan kita, sudah punya belum sungai taubatan nasuha? Kalau antum dan saya tidak punya sungai taubatan nasuha, dan terus dengan apa kita akan membersihkan dosa dan kemaksiatan kita? Kenapa? Karena dengan sungai taubatan nasuha kita bersih, kita akan suci, dan ketika kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih karena kita sudah mandi di sebuah sungai yang disediakan oleh Allah ketika di dunia, dan sungai itu bernama sungai taubatan nasuha. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Sungai yang kedua yang disebut dengan sungai amal-amal kebaikan, amal salih. Di mana amal salih Allah berikan kepada seseorang, dia dimudahkan untuk memperbanyak ketaatan, dimudahkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Kenapa dia disunahkan kenapa dia dimudahkan untuk memiliki sungai yang kedua? Karena fungsi dari ketaatan itu untuk menghapuskan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Ibu kalau melakukan amal salih bukan hanya mendapatkan semata-mata pahala, tapi ketika ibu melakukan amal salih kalau tulus karena Allah, maka amal salih itu mampu mengerat, membersihkan karat-karat besi di dalam kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Makanya orang kalau nyemplung pada sungai yang kedua, dia membuat banyak yang sunnah. Dia tidak hanya memperhatikan yang wajib tok, tapi dia memperbanyak rekening amalnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah itu akan menghilangkan semua dosa-dosanya. Layaknya taubatan nasuha menghilangkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Yang ketiga, sungai ujian dan musibah. Yang ketiga, sungai ujian dan sungai musibah. Artinya Allah berikan kepada manusia yang ketiga pemandian, kolam renang, sungai. Kalau bahasa hari ini kolam renang dan pemandian. Kalau bahasanya Imam Ibnu Qayyim itu sungai. Allah berikan yang ketiga sungai yang bernama sungai ujian dan musibah. Allah timpakan ujian, Allah timpakan musibah, Allah timpakan kesulitan, Allah timpakan segala macam hal-hal yang berat. Kenapa? Supaya ketika Allah timpakan hal yang berat, Allah timpakan hal yang sulit, dan Allah timpakan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa yang telah dia kerjakan di dalam hidupnya. Orang yang beriman bukan bersih dari ujian.
Maka ibu-ibu banyak-banyaklah membaca surat Maryam, salah satu wanita surga yang akan menikah dengan Nabi di surga. Wanita surga yang hidup di atas muka bumi, yang rahimnya dipilih oleh Allah. Saking kemudian dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah, sampai Imam Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya ibunda Maryam itu selama seumur hidupnya hanya 3 kali siklus bulanan tak. Kenapa 3 kali siklus bulan? Karena Allah yang mensucikan. Wastafaki, dan Allah berkata, aku memilihmu wahai Maryam. Coba kita bayangkan, Rabb yang sempurna di atas arasnya memilih seorang wanita. Allah titipkan ruh kemudian di dalam janinnya, yang harusnya wanita ini adalah wanita yang paling layak untuk bahagia, paling layak untuk bersuka cita, paling layak untuk tertawa lebar dalam hidupnya, dan paling layak tidak tergores dalam sedihnya. Tapi tahukah kita apa yang dikatakan oleh Maryam? Maryam itu diceritakan detailnya oleh Allah bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada ibunda Maryam. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Maryam yang ke-23. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nahlati. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seorang ibunda Maryam, penduduk surga, wanita yang suci, wanita yang kemudian mulia, wanita yang nikah dengan Nabi ketika di surga. Itu sampai kemudian Allah abadikan kisahnya ibunda Maryam. Ketika ibunda Maryam saking lemahnya ujian yang dia dapatkan, saking beratnya ujian yang beliau rasakan, maka ibunda Maryam itu bersandar ke pohon korma dan berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, coba kalau saya mati ya Allah, dan saya menjadi orang yang tidak diperdulikan orang dan dilupakan oleh orang. Padahal itu adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah pada zamannya, wanita yang disucikan oleh Allah, yang tadi saya terangkan 3 kali siklus bulanan, karena Allah sendiri yang membersihkannya. Allah yang kemudian pilihkan rahimnya untuk menjadi tempatnya janin yang bernama Isa alaihi salam, yang belum diwafatkan oleh Allah sampai hari ini. Ketika diangkat anaknya, hari ini anaknya masih hidup, hari ini anaknya masih hidup. Tapi ternyata perkataan Nabi Isa alaihi salam, dia kemudian berkata, perkataan dari Maryam, mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, cobalah saya mati saja dan saya menjadi orang yang dilupakan oleh orang dan kemudian dilalaikan oleh orang. Inilah yang menjadikan kita ngerti. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita berupaya. Bahwasanya yang ketiga, sungai yang Allah sediakan itu apa? Sungai ujian dan musibah. Ujian dan musibah itu bagian dari cara Allah kirimkan air untuk saya dan air untuk ibu. Kenapa? Karena dosa kita tidak bisa dihapuskan dengan air yang bernama air yang datang dari gunung. Dosa kita tidak bisa dihilangkan dengan air yang datang dari sumber mata air yang bersih. Dosa kita dan kemaksiatan kita tidak bisa dibersihkan dari air-air yang kita dapatkan dari PDAM. Tetapi sesungguhnya air-air kita hanya bisa dibersihkan, yaitu ketika Allah mengirimkan ujian dan musibah dalam kehidupan. Bersyukur, karena barang siapa yang mendapatkan 3 sungai ini, dia tidak akan mendapatkan sungai yang keempat. Apa sungai yang keempat? Kata Imam Ibnu Qayyim, sungai neraka. Karena barang siapa orang yang tidak diberikan oleh Allah sungai taubatan nasuha, orang yang tidak mendapatkan sungai amal solih ketika di dunia, dan orang yang tidak mendapatkan sungai ujian dan musibah, maka Allah akan ngasih dia dengan sungai yang keempat. Dan orang yang mendapatkan sungai yang keempat itu adalah orang yang paling naas dan tragis. Apa? Orang yang mendapatkan sungai neraka. Kenapa? Karena dosanya tidak ada yang rontok ketika dia tidak mendapatkan sungai dalam kehidupan di dunia. Padahal ketika dosa terbawa, kemaksiatan terbawa, ketika kemudian kesalahan terpikul sampai kita mati, tidak ada tempat untuk membersihkan dosa itu, tidak ada tempat untuk membersihkan kemaksiatan itu, kecuali apa? Nyemplung di neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian nyemplung di neraka. Jadi menjadikan akhirnya kita ngerti, Masya Allah, tobat itu jangan remehkan. Kenapa? Anak tangga dirimu untuk dicintai oleh Allah bukan hanya kamu pintar sholat, tapi anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita senantiasa bertaubatan dengan taubatan nasuha. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pelajari itu apa? Yaitu berbuat ikhlas. Berbuat ikhlas itu adalah bagaimana kemudian kita berbuat ikhlas. Berbuat ikhlas itu terbagi menjadi 2 yang sudah kita pelajari. Ibu-ibu kok pada nulis lagi? Memang sudah belum telah ditulis ya?
Ya tidak apa-apa sih ditulis. Jangan ya. Tapi kelihatannya sudah. Berbuat baik kita ada berapa? Ada dua. Berbuat baik yang pertama kepada Allah ya. Tapi saya khusnudzon yang nulis itu berarti kajian sebelumnya tidak datang. Sampai mana tadi? Berbuat baik. Berbuat baik kita ada dua. Berbuat baik yang pertama, berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik yang kedua, berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada Allah itu apa? Ya diikhlaskanlah ibadah kita. Jangan ibadah dengan niatan duniawi, tidak boleh. Ibu sering ngaji, kenapa? Supaya kedudukan suaminya tidak tergoyahkan di kursinya, tidak boleh. Ibu puasa supaya kemudian apa? Ya karena niatan duniawi, karena lihat timbangan sudah menunjukkan angka 78. Tidak boleh, itu niatan duniawi. Karena apa? Karena sesungguhnya itu yang menjadikan hati kita lepas keikhlasannya ketika kita niatkan bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik yang kedua yaitu berbuat baik kepada makhluk. Artinya apa? Berikanlah akhlak yang baik kepada sesama makhluknya Allah. Jangan suka mendolimi. Kucing saja ketika engkau dolimi akan membuahkan neraka untukmu kalau kucing kamu dolimi. Padahal cuma kucing. Yang mana kemudian ketika melahirkan langsung 6 dan 7. Banyak keturunannya daripada keturunan manusia. Tapi kucing ketika kamu dolimi akan berbuah dengan neraka. Sebagaimana hadis yang sahih, "Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha. La hiya atlaqatha wa la hiya sajana wa la hiya atlaqatha hatta ta'kula min khashyashil ardi." Ada wanita yang disiksa oleh Allah gara-gara kucing yang dia sekap di dalam kamarnya. Kemudian dia tidak bebaskan untuk makan apa yang ada di atas muka bumi. Dan kemudian dia sekap, dia dekat kucing itu sampai kemudian akhirnya kucing itu mati kelaparan ketika tidak mendapatkan akses makanan yang ada bertebaran di atas muka bumi. Kalau kucing saja didolimi, Allah menegakkan keadilan, apalagi manusia. Apakah rela dirimu ketika dihisab lalu satu persatu pahalamu diambil oleh orang yang kamu dolimi dengan tulisanmu, yang kamu dolimi dengan perkataanmu, yang kamu dolimi dengan sikap nyinyirmu kepada sesama orang yang beriman? Karena akhlak itu ditanyakan kepada Imam Ibn Rajab, akhlak itu apa sih? Beliau berkata, akhlak itu 3. Yang pertama, kaful adha, cegah dirimu supaya tidak mendolimi orang, cegah dirimu untuk tidak menistai dan kemudian menodai kedoliman seseorang. Yang kedua, ihtimalul adha, sabar ketika didolimi. Yang ketiga, badrul adha, berikanlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, ringankanlah kakimu untuk menolong orang. Dan itulah arti berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, berbuat akhlak. Berbuat baik kepada Allah artinya mengikhlaskan perbuatan kita hanya kepada Allah semata. Itu yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita bahas pembahasannya. Sampai mana kita? Yang keempat, ya kan? Yang keempat, anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti, patuh. Patuh tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Jangan pakai tapikan, karena tidak diterima tapikan di dalam Islam. Ajaran yang benar madhab Syafi'i, ajaran yang benar madhab Imam Malik, ajaran yang benar madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang tidak benar ajaran madhab tapikaniyah. Ajaran madhab tapikaniyah itu apa? Yang mana kalau disampaikan kepadanya syariat, dia akan berkata, tapi kan Ustadz, nah itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya iman itu bicara dengan ketundukan dan iman bicara dengan kepatuhan. Ibu, saya ambilkan analogi sederhana sebelum kita membahas dalilnya dan aqwal para ulama. Bukankah ibu dan saya kalau ingin mendapatkan email ketika kita punya handphone baru, kemudian kita disuruh untuk memiliki email, Gmail salah satu contohnya, maka kita harus sepakat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Gmail. Apa yang pertama? Mengisi formulir, yaitu kemudian laki-laki first name, last name, gendernya diisi, kemudian diisi lagi dengan yaitu yang saya ingat. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah ngisi semuanya, kemudian kita memberikan nama.
Setelah itu, setelah kita ngisi semua formulir yang dilayangkan oleh Gmail, apa yang dilakukan Gmail? Gmail kemudian menayangkan itu peraturan yang banyak yang nggak pernah kita baca itu loh, yang kita scroll langsung ke bawah. Mana ada yang baca? Anak yakin tidak ada yang baca. Mau beli buku aja plastiknya tidak pernah dibuka, apalagi baca peraturan Gmail. Peraturan Gmail mana sempat untuk baca. Pertama, karena kita sama, tidak ngerti bahasa Inggris. Yang kedua, kita pingin coba dapat emailnya. Di bawah cuma ada dua opsi. Apa opsi yang pertama? Accept. Tahu accept ya? Menerima. Kemudian yang kedua, decline kalau tidak salah. Artinya adalah menolak. Kemudian kita mau tidak mau harus menerima semua aturan yang dibuat oleh Gmail. Tidak ada yang boleh kita kemudian tawar, tidak ada yang boleh kita tolak. Kalau kemudian kita menerima semua aturan yang panjang tadi yang kita tidak baca, baru kita akan mendapatkan email. Tapi kalau ada salah satu aturan yang kita tolak dan kita berkata melayangkan suratnya ke Gmail, mungkin Gmail akan membalas surat kita dan email kita. Ya kalau kamu tidak mau aturan itu ya sudah, tidak usah pakai email kita, selesai. Kita mengambil analogi sederhana banget. Kalau ternyata hanya mendapatkan email, kamu harus patuh tanpa tapi. Kamu harus taat tanpa syarat kepada Gmail. Apakah kamu mengharapkan surganya Allah kemudian kamu berkata tapi? Apakah kamu mengharapkan surganya Allah tapi kamu berkata nanti? Maka sesungguhnya Masya Allah, sesungguhnya kita tidak paham bahwasanya di antara perkara yang dicintai oleh Allah bukan karena kamu pintar, tetapi yang dicintai oleh Allah adalah karena kamu patuh dan taat kepadanya. Siapapun Bu, kalau kita punya perusahaan, kita tidak suka sama orang yang kemudian suka bantah kepada kita. Ketika kita beritahu masuk jam 7, dia akan ngomong, oh ibu tidak tahu sih, rumah saya jauh, macet. Maka kemudian kita berkata aturannya jam segitu. Maka lama-lama kita akan jengah ketika menghadapinya. Maka sesungguhnya itulah yang kita pahami. Kita pahami dulu bagaimana kemudian ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita sepakat bahwasanya ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki kantor dan perusahaan, kita pengen karyawan kita itu patuh tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Karena itulah yang akan memberikan kita reward, penghargaan kepada mereka ketika mereka memberikan baktinya tanpa syarat dan tanpa tapi. Sekarang sama, kehidupan iman itu jauh lebih dahsyat daripada kehidupan email, lebih dahsyat daripada kehidupan kantor dan perusahaan kita. Kalau kamu sepakat tidak usah mengatakan tanpa dan tapi ketika kamu ingin mendapatkan email, tidak layak kita bicara syariat Allah untuk kemudian kita tolak ketika kita merasa bahwasanya kita lebih tahu dari apa yang Allah syariatkan. Sekarang mari kita buka dalilnya. Kita buka dalilnya dulu surat An-Nisa 65. Sebelum kita buka An-Nisa, buka dulu surat Ali Imran 31. Ali Imran 31. Dibaca movie-nya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah berfirman yang pertama, yaitu adalah bagaimana dalilnya. Allah itu memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi, memerintahkan taat kepada Rasul. Karena ketika kita disebut syariat, pahami syariat itu adalah apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan apa yang diperintahkan Rasul dan apa yang dilarang oleh Rasul. Itu yang dinamakan dengan syariat. Ya. Allah lalu berfirman pada ayat ini, yaitu adalah surat Ali Imran 31. Ibu harus paham, Syekh Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin berkata, sesungguhnya ayat ini disebut dengan ayatul imtihan. Apa itu ayatul imtihan? Ayat yang bersifat menjadi ujian bagi hamba yang beriman di dalam membuktikan cintanya kepada Allah. Makanya disebut dengan surat lembaran ujian ayat ini. Ya, imtihan itu ujian. Karena menguji orang yang cinta kepada Allah, apakah dia jujur dalam cintanya, dengan orang yang mengatakan cinta kepada Allah tetapi dusta di dalam cintanya. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Barang siapa
Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mereka mengatakan bahwasanya mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang yang mengatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian bagi mereka itu fattabi'uni, untuk mengikuti aku. Mengikuti siapa? Rasul. Maka barang siapa yang telah mengikuti Rasul, patuh sama Nabi, taat sama Nabi, Allah memberikan kepadanya dua keutamaan sekaligus. Dan itu Allah sebutkan dalam satu ayat sekaligus pula. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosanya ketika mereka telah mengikuti Rasul. Dan Allah kemudian menutup ayat ini dengan sebuah kata, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu kemudian maha pengampun lagi maha penyayang. Ibu tahu nggak, bagi yang masih membuka Qur'annya, kenapa Allah menutup ayat ini dengan kata ghafur dan Allah menutup dengan kata rahim? Kenapa Allah tidak mengatakan sami'an basira? Allah tidak mengatakan aliman hakimah. Allah tidak mengatakan azizan hakimah. Tapi Allah menutup ayat Ali Imran 31 dengan sebuah kata, ya, wa kana Allahu ghafurar rahimah. Kenapa Allah menutup ayat ini yang memerintahkan kita mengikuti Nabi dan mengikuti Rasul, dan Allah itu mengatakan wallahu ghafurur rahim? Allah menutup ayat ini dengan kata ghafurur rahim. Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Tapi jawabnya bukan karena hadiah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Panduan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Masyaallah. Fawaidul muslim. Kenapa Allah menutup ayat itu dengan kata wallahu ghafurur rahim? Jangan ngeliatin saya, jawab. Kenapa Allah menutup dengan kata wallahu ghafurur rahim? Kenapa? Saya kasih hadiah 2 yang bisa jawab. Jangan sampai saya naikkan 3 ya. Kenapa Allah menutup dengan kata wallahu ghafurur rahim? Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Yaitu kenapa? Itu sudah kita ketahui bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi yang saya tanya, kenapa? Kenapa? Dalam bahasa Arabnya limada. Dalam bahasa ininya why. Karena mencintai Nabi sama mencintai Allah. Sebaliknya mencintai Allah sama juga mencintai Nabi. Hubungannya dengan Ghafurur Rahim apa? Dengan mencintai Nabinya, Allah memberikan kasih sayangnya juga. Hampir tapi belum. Hampir tapi tidak apa-apa. 1 hadiah buat ibu. Bukan terima kasih Bu, jazakallah khair. Nanti dibuka plastiknya ya, jangan lupa. Kenapa Allah menutup dengan itu? Ya Ibu. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah, Allah akan cintanya Allah ditunjukkan dengan jalan mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah tadi. Karena orang-orang yang diampuni dosa-dosanya Allah, dia mendapatkan cintanya Allah, maka Allah menandaskan dengan Ghafurur Rahim. Bukan. Hampir sama, tapi bukan. BUKAN, bukan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Karena hanya Allah yang Maha Pengampun. Iya Ibu, dari dulu Allah maha pengampun. Bukan. Diberilah berbuat kebaikan kan? Hampir, tapi bukan. Hampir. Saya kelihatannya pernah menyampaikan ini, tapi mungkin ibu-ibunya saat itu belum menuliskan, atau pas ketika saya ngomong ini pas masuk WhatsApp, lagi baca WhatsAppnya. Ibu, ketika Allah itu mengatakan, sebentar ya, ketika Allah menutup ayat ini surat Ali Imran 31, ini pertama adalah dalil yang pertama yang kita fahami ketika kita bicara tentang masalah kepatuhan kepada syariat. Syariat ini adalah syariat dari apa yang dibawa Nabi, bukan yang dibawa orang kafir ketika mereka membawa demokrasi, bukan yang dibawa oleh orang kafir ketika mereka membawa pluralisme, bukan yang dibawa oleh orang kafir ketika mereka menjajalkan pikiran-pikiran yang menyimpang dari jalan yang diminta oleh kita, yaitu kita adalah minta jalan yang lurus, jalan yang ditinggalkan Nabi. Makanya Masya Allah, hati-hati
Jangan sampai dusta di dalam doa. Karena banyak orang yang berdusta di dalam doa. Siapa orang yang berdusta dalam doa? Ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu mintalah. Ada yang bisa dibantu? Ada yang kopinya? Ambil ngomongin jalan. Iya. Just like Nomor katanya D317. D317 Iya. ayo. Pengumuman. Mobil D317A ya. Nggak usah dilihat, nanti yang dilihat malah ini. Coba lihat ke sini, pura-pura nggak melihat aja. Karena dulu saya pernah kayak gitu, saya ngumumin dari panitia, mobil ini Ustadz, saya baca, nggak ada yang berdiri. Ternyata mobil saya sendiri, saya lupa. Itu di Bandung kejadiannya. Jadi kita kembali. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan kata Wallahu Ghafurur Rahim? Tidaklah kemudian Allah menutup ayat ini dengan kata Wallahu Ghafurur Rahim. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Beliau berkata, karena sesungguhnya kita akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah dalam kehidupan kita ketika kita pernah dosa. Satu, ketika kamu mengikuti nabimu. Dan kamu akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Kapan? Ketika kamu mengikuti nabi. Makanya orang kalau ingin diampuni, kalau tidak mengikuti sunnah, susah. Kalau ada orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah dan dikasihi oleh Allah sebagaimana Allah mengasihi para sahabat, tapi dia tidak mengikuti sunnahnya Nabi, sulit. Makanya Allah tutup bukan dengan kata sami'an alima, bukan dengan sami'an basira, tidak. Tapi Allah menutup ayat ini dengan Wallahu Ghafurur Rahim, karena kamu dan saya akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah ketika ngikutin Nabi, dan kita akan mendapatkan sifat rahimnya Allah ketika ngikutin Nabi. Ya. Jadi ayat ini memberikan penjelasan gamblang kepada kita, Masya Allah, bahwasanya mengikuti syariat itu merupakan bagian besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu loh jembatan yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang paling detail mengatur dalam kehidupan kita kecuali perkara apa? Sunnah, Ibu. Mari deh kita geser itu pemikiran kita, dan mari kita koreksi pemikiran kita bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat ditutup dengan haji dan umrah. Tak, enggak. Sesungguhnya Islam itu terbangun dari sunnah, dan sunnah itu ngatur seluruh dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan sampai dalam urusan-urusan yang kecil pun diatur dengan syariat dengan sempurna. Tidak ada di antara aturan yang kita butuhkan untuk menjadi jalan kita ke surga kecuali telah diatur dengan sunnah. Bahkan ibu tahu, sampai Nabi saja berkata, zur gibban tazid hubban, kunjungilah saudaramu itu ketika silaturahmi itu jarang-jarang. Masya Allah, saya ketika membaca hadis ini itu tertegun. Kenapa? Masya Allah ya, sampai sunnah itu ngatur frekuensi untuk datang silaturahmi itu diatur. Jangan terlalu sering, karena terlalu sering itu malah kemudian akan menumbuhkan kebosanan. Saya mikir Masya Allah ya, sampai aturan. Sampai aturan ibu ketika ngetok pintu di mana berdirinya diatur dengan sunnah atau tidak? Diatur dengan sunnah. Ibu kalau ngetok pintu jangan di depan pintu langsung, yang mana kalau sahibul baitnya ketika membuka akan kelihatan aurat rumahnya. Ya, karena apa? Rumah itu aurat, Ibu. Makanya kemudian kita sampai diperintahkan untuk menjaga auratnya teman-teman kita dan sahabat kita ketika mereka memiliki rumah. Jangan mentang-mentang ketika kita sudah menjadi sahabat kita masuk ada kamar yang nggak boleh dibuka kita marah. Kamu itu temenan sama saya, masih ada aja yang kamu sembunyikan. Ya boleh lah, namanya sahabat kan tidak berarti harus mengetahui semuanya. Loh, sampai urusan anak aja tidak boleh loh. Anak boleh nggak mendatangi kamar orang tuanya secara bebas? Tidak boleh. Ada 3 waktu yang tidak diperbolehkan. Sampai anak diatur memasuki kamar ibunya dan bapaknya itu tidak boleh sembarangan. Mana ada syariat yang begitu detail ngatur kehidupan ini sebagaimana surat, sebagaimana sunnah. 3 tempat yang kemudian 3 waktu yang mana kemudian seorang anak tidak boleh masuk ke kamar ibu dan bapaknya. Padahal itu bapak ibu dan bapaknya. Ibunya yang melahirkan dia lahir dari rahim ibunya, dan bapaknya yang keringatnya menjadikan dia itu dewasa. Tapi ternyata ada aturan sunnahnya. Kalau kamu masuk ke rumah orang tuamu, ada 3 waktu yang kamu harus minta izin. 1 sebelum subuh, 2 ketika menjelang duhur, 3 ketika habis isya. Kenapa? Pada 3 waktu itu kemudian seorang laki-laki biasanya membuka sebagian pakaiannya sebagaimana seorang wanita membuka sebagian pakaiannya.
Padahal yang diharamkan siapa? Anaknya. Buka surat An-Nur. Sebentar, ayatnya saya lupa. 58. Bentar. Ayat 58. Dibaca. Mau. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menegakkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kita. Tuh Ibu. Ini loh syariat yang Allah kemudian berikan kepada kita untuk memuliakan kita. Sesungguhnya syariat itu tidak pernah menghinakan kehidupan kita selaku hambanya. Karena Allah tahu kita bodoh, diciptakan oleh Allah dan dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah muliakan kita dengan Allah memberikan syariat supaya keluar dari pusaran kebodohan dan lingkaran kebodohan kita selaku manusia. Makanya Masya Allah kalau orang itu tidak mengikuti sunnah, itu pada dasarnya dia masih berada pada kebodohan yang dia bawa ketika baru dilahirkan. Dan itu detail ngatur kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Loh, sampai urusan seorang anak masuk ke rumah orang tuanya saja diatur di dalam syariat sunnah. Itu menggambarkan betapa detailnya kehidupan sunnah ngatur dalam setiap inci kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan di awal-awal, mari kita geser dulu, mari kita revolusi dulu pemikiran kita, bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, dan ditutup dengan haji dan umrah. Tidak. Tapi sesungguhnya syariat Islam dan syariat sunnah ngatur detail setiap inci kehidupan kita, tidak ada yang lepas kecuali sunnah telah menjelaskan. Dan itulah beruntungnya kita. Kenapa? Karena kita telah memiliki Nabi yang menjadikan kita akhirnya paham tentang apa yang kita dapatkan. Coba kalau kita tidak mendapati sunnah, Ibu, kehidupan kita ini porak-poranda ketika kita itu tidak mendapati sunnah dalam kehidupan kita. Kalau Ibu dilahirkan oleh Allah, tidak diturunkan syariatnya, kehidupan kita berantakan. Kenapa? Kita akan menjalani kehidupan dengan prasangka dan tidak dengan ilmu. Siapa yang akannya rugi? Orang yang ngikutin prasangka. Coba kita kemudian, kalau kemudian nggak ngerti bahwasanya Nabi menjelaskan dalam sunnah kalau memandikan mayit itu pelan-pelan, karena kita tidak pernah tahu hadisnya. Misalkan kita tidak pernah ngerti sunnah, apa yang terjadi? Ibu akan mandikan orang kemudian dalam keadaan bersungguh-sungguh disikat dengan luar biasa, karena semangatnya adalah semangat untuk kemudian membersihkan. Yang terjadi apa? Kesakitan. Padahal Nabi menjelaskan dalam hadis, inna qasra admal majiti kakasri admil hayy, mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang dia ketika hidup. Coba kalau kita nggak ngerti hadis satu tok ini saja, apa yang terjadi akibatnya? Kita anggota keluarganya, kalau ibu kita meninggal dunia, ibu pengen memberikan khidmah yang terakhir, tapi tidak ngerti bahwasanya ketika kamu memandikan jenazah ibumu, kamu harus lembut. Itu baru satu hadis tok loh. Akhirnya apa? Kita melihat kan penyimpangan orang ketika tidak paham sunnah. Makanya kita katakan orang yang beruntung itu orang yang paham sunnah nabinya. Siapa yang rugi itu rakyat orang kafir, sampai kemudian dibakar, kemudian mereka ketika mati dikremasi. Coba kita bayangkan, lu dipatahkan tulangnya aja sakit kok, apalagi sampai dibakar. Belum dibakar di dunia, belum lagi dibakar di akhirat. Sebagaimana kemudian kita mendapati di Tibet. Tibet tahu ya? Dekatnya Tibet.
Tibet ibu, saya tuh pernah ngeliat tayangan WhatsApp itu, tayangan WhatsApp, bahwasanya di dalam tayangan WhatsApp itu betul-betul kelihatan setiap berapa hari sekali mayat-mayat itu dibawa, jenazah-jenazah itu dibawa oleh para biksu-biksu itu ke atas bukit, ke atas gunung yang di atasnya ada kuil. Kemudian apa? Dipotong-potong kayak encah-encah daging. Hidungnya dipotong, dicongkel matanya, dipotong ininya. Kemudian dikumpulkan dalam satu bak, satu ember. Jadi daging kecil-kecil yang sudah nunggu apa? Gerombolan burung pemakan bangkai. Kalau sudah dipotong semuanya tinggal tulang-tulangnya tok, kemudian disebar daging itu, kemudian burung memakan bangkai. Kenapa semacam itu? Mereka berkeyakinan bahwasanya manusia ketika mati reinkarnasi tidak ada lagi harganya jasad yang dia miliki. Coba, hanya nggak ngerti satu hadis tok loh ini. Kita bisa bayangkan ruginya kita kalau tidak mengenal Nabi. Makanya syariat itu tidak pernah menghinakan kita. Syariat itu memuliakan kita. Yang menipu kita itu siapa? Yang menipu kita itu syariatnya manusia, itu nipu kita. Kenapa? Syariat itu dibuat sesuai dengan kemauan mereka. Itu syariatnya manusia, itu aturannya manusia. Kalau syariatnya Allah mungkin nggak nipu kita. Tidak mungkin Allah itu nipu kita. Kenapa? Allah itu Rahman kok. Allah itu Rahim. Ketika Allah membuat syariat, Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim, Allah memiliki sifat Alim. Kumpul semua kesempurnaan dalam zatnya Allah membuat syariat untuk kita. Coba kalau kita lihat aturan manusia, mungkin dibuat orang pintar, tapi belum tentu dia penyayang. Mungkin dibuat orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, romantisme, tapi belum tentu dia pintar. Ya kan? Kenapa? Itu manusia. Banyak orang yang pintar tidak punya kasih sayang, penuh kasih sayang tapi tidak pintar-pintar. Itu manusia. Itu kan manusia. Makanya kalau kita ngikutin aturan yang dibuat oleh manusia, berarti kita ninggalkan aturan Allah, kemudian kita berpindah kepada aturan manusia. Dan syariat itu memuliakan kita. Makanya orang yang sampai meninggalkan syariat Allah, kemudian tidak mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan cinta dan susah untuk diampuni. Dan kedudukannya dan sifatnya itu persis kayak orang Yahudi. Kok kayak orang Yahudi? Iya, buka surat Al-Baqarah. Sudah ketemu? Oh belum ya. Bentar. Bentar, saya lupa ayatnya. Wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qisaiha. Itu ayat berapa itu? Saya salah nanya kelihatannya. Wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Menghafal ayat itu lebih mudah daripada menghafal nomor ayat. Kalau saya ayatnya susah, nomor ayat juga susah. Sudah? Ya sudah, saya nyarikan aja deh kalau kayak gitu. Buka, kemudian 61. 61. 61. Ya, dibaca Mofi. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Ibu, tadi saya katakan bahwasanya orang yang meninggalkan syariat Allah kemudian akhirnya berpindah kepada apa yang dia buat sendiri dengan meninggalkan syariat Allah,
Kenapa lebih parah daripada Yahudi? Siapa yang bisa mengambil pemahaman dari ayat yang tadi barusan kita baca? Maksudnya gimana sih? Kita belajar memahami dalil dan kesimpulannya. Ya. Bani Israel pada saat itu kan sudah bisa diberikan kenikmatan oleh Allah sebenarnya gitu kan, tapi dia meminta yang lain. Apa kenikmatannya yang dikasih? Makan dan sawa itu. Betul. Makanan dari Betul, mumtaz. Cara mengambil kesimpulannya begini, Bu. Orang Yahudi terlalu kencang. Orang Yahudi itu kemudian sudah diberikan oleh Allah kenikmatan. Kenikmatan apa yang Allah berikan kepada Yahudi? Yaitu kenikmatan daging burung dan buah-buahan, acar buah. Tapi Masya Allah, ketika Allah sudah memberikan itu kepada mereka, tega-teganya orang Yahudi kemudian meminta kepada Allah dengan perkataan yang sangat tidak sopan. Mereka berkata, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Musa, kami itu udah bosan dengan makanan ini. Mintalah kepada Allah supaya diganti daging burung yang empuk, yang mana burung-burung itu tidak perlu untuk kemudian diburu dan dipanah. Burung itu sudah dekat jinak, kemudian ditangkap, didaging, kemudian dimasak dan kemudian jadi daging. Buah-buahan itu kemudian langsung ranum ketika dilewati mereka. Semua kenikmatan itu sudah Allah sempurnakan kepada orang Yahudi. Kok tega-teganya orang Yahudi berkata buat diganti? Ternyata mereka itu minta penggantinya itu yang lebih buruk. Penggantinya itu sesuatu yang banyak di pasar. Mintanya apa? Bawang merah, bawang putih, timun, Masya Allah. Daging burung diganti timun. Kemudian ada kacangnya, kacang polo. Ya, dimana kemudian Nabi Musa berkata, lu itu tuh banyak di pasar yang kalian nanti akan lewatin. Kalau daging burung ini daging burung yang Allah kirimkan dari langit, dan kemudian Allah turunkan pula buah-buah yang ranum. Tapi begitulah cara kalau orang itu sudah nggak ngerti iman. Itu sama nggak analoginya dengan orang yang sudah dikasih ini loh kitabullah, ini sunnah. Kok milih malah yang lainnya? Malah bangga dia mengambil dan mengadopsi gaya kehidupan orang kafir. Loh, kehidupan Islam kamu itu hanya kamu perlihatkan dalam sholat tok. Hanya kamu perlihatkan di dalam puasa kamu tok. Kemudian setelah itu tidak ada syariat Allah dalam kehidupan kita selain sholat dan puasa. Loh, berarti kita itu selama ini kemana aja? Nggak pernah belajar kitabullah dan sunnah. Padahal urusan tadi anak masuk dalam kamar aja diatur dalam Islam. Kan saya sampaikan, urusan ibu bersin aja kita diaturkan dalam sunnah kan. Orang yang bersin kalau ngucapin alhamdulillah baru dijawab yarhamukallah. Kalau nggak jawab, kalau dia nggak ngomong alhamdulillah, nggak usah dijawab. Kalau dia bersihnya lebih dari 3 kali jangan didoakan. Kenapa? Dia sakit. Lu sampai urusan bersin aja ada syariatnya. Padahal kalau kita pikir cuma buang ingus di dalam hidungnya, tapi sunnahnya ngatur lengkap dan detail. Makanya Masya Allah loh, kamu ini, kita ini bodoh. Kenapa saya ngikutin syariat? Ya karena saya bodoh, makanya saya ngikutin apa yang Allah ajarin. Masa kita tidak senang bahwasanya guru kita dan pengajar kita adalah turun dari langit dan dijalankan oleh Nabi. Guru yang terbaik dalam kehidupan manusia itu siapa? Rasul. Tidak punya tendensi apapun kecuali mendatangkan kemaslahatan hidup. Tapi kalau orang kafir yang membuat sesuatu, pasti banyak maunya dan pasti banyak penyimpangannya. Kenapa? Datang dari manusia. Tadi kan saya katakan, kalau manusia dia kadang-kadang pintar tapi belum tentu Rahman. Dia pintar dengan belum tentu dia Rahim. Berapa banyak orang yang pintar tapi bengis dan kejam. Tapi ada orang yang kemudian betul-betul mungkin kasih sayang, tapi tidak punya dia kemampuan untuk melihat seluruh masalah. Itulah manusia. Akalmu terbatas, matamu terbatas. Akalmu terjangkau. Ketika akalmu terjangkau dan matamu terbatas, tidak usah memaksakan diri untuk kemudian membuat syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Syariat ini sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Mana dalilnya? Buka surat Al-Maidah. Baca al-yawma akmaltu. Ayat yang keberapa itu? 3. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Sudah. Kata Allah mengatakan, ayyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu jelas, aku sempurnakan.
Kalau sudah disempurnakan, apa yang kemudian kita khawatirkan? La yahtaju ila ziyadah wa la yahtaju ila nuqsan, kata Imam Ibnu Abbas. Makanya kemudian Ibnu Abbas berkata, yang dinamakan kesempurnaan itu tidak membutuhkan tambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Sudah, ketika kamu telah yakin Allah tidak mungkin menipu kamu, Rasul tidak mungkin untuk menipu kamu, cuma satu, patuh tanpa tapi, tunduk tanpa syarat, udah itu saja. Ustadz, kalau saya belum mampu untuk mengerjakan sekarang, ya tidak apa-apa, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, sembari minta kekuatan kepada Allah supaya diberikan kekuatan ngamalin, tapi jangan tolak. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu, sudah tidak mampu malah nolak, itu beda. Ada orang yang tidak mampu karena memang belum mampu mengerjakan, itu moga-moga diampuni oleh Allah. Ada orang yang tidak mampu tetapi dia menolak kewajibannya, itu parah. Kenapa? Yang kedua ini dosanya besar, bahkan bisa menyebabkan perkara-perkara berat dalam agama. Tapi kalau yang pertama, moga-moga dia diampuni oleh Allah. Saya memang tahu saat itu hukumnya wajib, tapi saya belum mampu. Tidak apa-apa, minta kekuatan sama Allah. Jangan ingkari hukumnya. Kenapa? Syariat itu tidak mungkin menipu kehidupan kita. Ibu, yang namanya seorang ibu saja, seorang ibu, mungkin nggak ada seorang ibu yang kemudian ingin mendatangkan kemudaratan untuk anaknya. Nggak ada. Ibunya lagi mikir, lagi ngapain, Bu? Saya ingin merencanakan keburukan buat kamu, nak. Nggak ada. Loh, kalau seorang ibu saja yang mana dia itu kemudian memiliki keterbatasan, ternyata tidak mungkin bagi seorang ibu mendatangkan kemudaratan untuk anaknya. Loh, Rabbnya segala ibu di atas muka bumi ini apa mungkin mendatangkan kemudaratan buat saya dan buat ibu-ibu? Tidak mungkin lah. Ibu kan kalau sampai anak, coba, ibu sama anak rela tidak tidur selama anaknya tidur. Rela kemudian ibu makan kemudian apa? Kol, kemudian anaknya pakai makan ayam, enak. Beli ayam, Lamongan, ayamnya satu, kolnya banyak. Ayamnya kasihkan kan. Sudah, ibu ini kan berapa banyak ibu-ibu itu yang rela, Masya Allah, dia rela untuk makan sesuatu yang apa adanya, sisa anaknya. Itu seorang ibu. Ya atau tidak? Nggak usah dijawab, karena saya tahu ibu pasti menjawab iya. Loh, kalau seorang ibu saja tidak mungkin dia itu kemudian menipu anaknya. Loh, apa mungkin Allah itu zat yang menciptakan seluruh ibu di muka bumi ini kemudian mendatangkan mudarat untuk saya dan ibu, sampai ada orang yang ngomong syariatnya Nabi itu sudah nggak berlaku hari ini. Loh, kok tega ngomong kayak gitu ketika padahal KTP-nya Islam. Oh, Islam itu pokoknya di masjid tok, di pondok, di musola. Jangan ngomong Islam kok di kantor. Loh, kamu kira bahwasanya kekuasaan Allah itu hanya di kantor? Padahal Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi. Ayo dong, mikir dikit. Allah tidak mungkin nipu syariat kita. Ada orang itu bencinya sama syariat walaupun doanya muslim. Oh, ini syariat tidak cocok nih. Sejak kapan syariat itu jadi prasmanan? Kalau ibu senang, ibu kemudian pilih martabak. Kalau ibu tidak senang, ibu pilih batagor. Kalau ibu tidak senang martabak dan batagor, ibu pilih soto. Itu bukan prasmanan. Syariat itu konsekuensi. Nah, kalau kepingin kamu mendapatkan surga, ya ada kuncinya. Lo mendapatkan email aja harus patuh kok sama Gmail kok. Mosok mendapatkan surga tidak mau taat sama Allah dan segala syariatnya? Dari mana kita akan mendapatkan itu? Secara logika itu tidak masuk. Secara logika loh, belum secara dalil loh. Sampai kemudian ini begini, ini menurut saya. Kok menurut saya? Bukan menurut saya. Ya, ada orang yang belum pakai jilbab misalkan, karena dia belum mampu, suaminya ngelarang mungkin dan yang lain, kita husnudon, kita doakan saja. Tapi dia tidak mengingkari, saya tahu Ustadz hukumnya wajib, tapi saya belum bisa. Sudahlah, doain. Bagi kita yang sudah mampu, tolong ya, jadikanlah orang lain itu nyaman gitu loh ketika dia belum mampu. Jangan nyinyir, udah ngaji lama kok masih gitu-gitu aja sih. Tidak usah gitulah. Bukannya kita juga tidak mau digituin sama orang. Kenapa sih kita itu kadang mengharapkan yang terbaik dari orang, tapi kita nggak pernah memberikan yang terbaik untuk orang lain? Ya, kalau selama dia itu mengatakan saya tahu ini hukumnya mbak, tapi saya belum bisa, nggak apa-apa, hormatin lah. Kita doakan supaya dia kemudian dikuatkan oleh Allah. Tapi beda loh sama ada orang yang kemudian dia mengingkari hukumnya. Alah, nggak ada itu perintah jilbab itu budaya Arab, yang penting hatinya, yang penting jilbab hati. Orang semacam ini kalau ketangkap polisi, mana helmnya? Tidak perlu pak, yang penting helm hati.
Coba ngomong kayak gitu ke polisi. Kalau nggak ditangkap sama polisi, ditempelin, alhamdulillah kan gitu. Saya nggak pakai helm Pak, yang penting kan hati saya pakai helm. Nggak bisa lah. Syariat itu memberikan kemuliaan untuk kita, makanya kemudian Syekh Utsaimin menerangkan tadi, ya, menerangkannya apa? Menerangkannya adalah bahwasanya Syekh Utsaimin menerangkan surat Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudahlah, kita belajar untuk kemudian yakin sama Allah. Tidak mungkin Allah nipu kita, husnudzon sama aturan Allah. Ya. Jadi kemudian tidak ada lagi ceritanya kalau kita sudah belajar di majelis Taman Ilmu Ar-Royan ini, kemudian kita mengingkari apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, tapi jangan ingkari dulu. Sembari bertahap, pelan-pelan berproses mengamalkan. Dan tolong bagi yang sudah mampu, saya pinta betul, ibu yang sudah mampu mengamalkan, tolong ya, jadilah partner yang menyenangkan akhirat bagi orang lain. Jangan menjadi partner akhirat yang tidak menyenangkan bagi teman kita, sampai teman kita akhirnya kemudian melabuhkan pilihannya kepada orang yang tidak ngerti tentang syariat. Kadang-kadang kita itu tidak jadi partner yang baik menyenangkan kok bagi orang lain kok. Kadang-kadang kita pingin suami kita menjadi imam kita ke surga, tapi kamu tidak pernah jadi partner akhirat yang baik untuk dia, tidak pernah menjadi partner akhirat yang menyenangkan untuk dia. Padahal Masya Allah, ya kalau kamu inginkan imam kamu, ya kamu jadi partner yang akhirat yang menyenangkan untuk dia. Sama, bersahabat juga gitu. Niat kita bersahabat apa? Saya ingin jadi partner akhirat yang menyenangkan buat kamu, supaya orang itu nyaman. Masya Allah ya. Kalau belum mampu, dia merasa bahwasanya pandangan dari saudara-saudara itu menguatkan dia, bukan pandangan yang meruntuhkan dia. Berapa banyak pandangan itu yang justru merubuhkan seseorang di dalam kebaikan. Cara mandang itu beda loh Bu. Pandangan kasih sayang sama pandangan benci itu beda atau enggak? Beda. Pandangan kasih sayang itu, kan baik. Coba pandangan enggak suka. Coba. Orang ngerasa atau enggak ngerasa? Ngerasa. Kenapa saya sampaikan gini? Saya tuh pingin supaya sunnah itu menjadi rumah yang nyaman bagi setiap orang, bukan menjadi milik kelompok siapapun, bukan milik fulanah. Kenapa dia sunnah? Karena dia dekat sama Ustadz Fulan. Kata siapa? Sunnah miliknya Nabi kok. Sunnah ini miliknya Rasul, bukan milik siapapun. Ibu dan saya wajib bermadhab kepada madhab salafus salih, dan ibu wajib untuk ngikutin sunnah, ya atau tidak? Jadi kemudian kewajiban atau kemudian kepemilikan? Kewajiban, ini bukan kepemilikan. Sunnah itu kewajiban, bukan kepemilikan. Sejak siapa kemudian sunnah menjadi kepemilikan? Yang kemudian mempunyai kemudian sertifikat tertentu, harus kemudian nyampaikan kepada fulan, baru kemudian dianggap menjadi orang yang paham sunnah. Dari mana ajaran kayak gitu? Tidak ada. Paham? Paham, insya Allah. Kita cukupkan kajian kita. Saya kira ini yang kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan kemuliaan untuk kita, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kehidupan kita. Kalau ada yang kurang baik, maka semoga kita senantiasa dimudahkan dalam urusan setiap kebaikan kita. Ini masih ada hadiah 5. Saya akan kasih pertanyaan, siapa yang mampu menjawab silakan angkat tangan, langsung jawab. Yang pertama, surat Ali Imran disebut dengan surat apa? Surat Ali Imran 31 disebut dengan ayat apa? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya Ibu. Ayat apa? Insya Allah. Silahkan ambil. Silahkan milih Ibu. Hikmah 2 Umar, Qawaidul Muslah, Panduan Keluarga Sakinah, atau Air Oasis juga ada. Sudah, nanti diambil sendiri. Berapa ini yang dapat sudah? 1 ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, siapa sahabat yang diberikan oleh Nabi, yaitu adalah bendera yang menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Allah mencintainya? Siapa? Salah. Siapa sahabat yang dikasihkan royah? Ali bin Abi Thalib. Tapi Ibu dapat juga Ja'far. Ibu tadi apa yang pertama? Pinginnya apa? Hikmah 2 Umar, Panduan Keluarga Sakinah, Qawaidul Muslah, Idul Adha. Hikmah 2 Umar, ya sudah. Hikmah 2 Umar 2. Jadi masih 3.
Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, ya. Kenapa Allah kemudian menutup surat Ali Imran ayat yang ke-31 dengan kata Ghafurur Rahim? Angkat tangan. Kenapa Allah menutup ayat itu dengan surat Ali Imran 31 dengan kata Ghafurur Rahim? Iya, tadi sudah jawab? Belum? Iya, Ibu. Mengikuti sifat dan sunnah Nabi. Bukan. Iya. Kita akan mendapatkan ghafurnya Allah, memberikannya Allah sunnah Nabi dan akan mendapatkan Allah konsekuensi. Sunnah. Barakallahu fiik. Ya, silakan ambil. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat. Allah itu memberikan 4 sungai dalam kehidupan manusia. Apa nama 4 sungai itu? Ya, Ibu. Belakang, yang biru. Sungai Taubatan Nasuha, amal soleh, jangan melihat ke buku. Yang ketiga apa? Ujian dan musibah. Yang keempat, sungai neraka. Barakallahu fikum. 4. Siapa yang dapat hadiah tadi? Angkat tangan semua. 1, 2, 3, 4. 1, angkat tangan lagi. 1, 2, 3, 4. Masih 1. Ya kan? Masih 1. 4. Yang sini berapa? 4. Oh, 4 ya sudah. Alhamdulillah, berarti selesai. Silakan hadiahnya nanti kemudian diambil di umum finya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.